أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, adalah seorang anak yang dibesarkan di keluarga yang ibunya pintar memasak, sehingga dia menjadi orang yang punya selera yang tinggi terhadap makanan. Suatu saat dia menikah dan kebetulan istrinya tidak pandai memasak. Maka seringkali masakan istrinya tidak terasa enak di lidahnya, dan itu seringkali menjadi bahan untuk tukaran konflik rumah tangga. Dia sebagai suami merasa tidak dilayani dengan baik. Dia sebagai suami merasa tidak dihargai oleh istrinya karena tidak bisa memasak dan tidak bisa melayani tingginya selera terhadap makanannya. Suatu hari sang suami ini melihat tayangan televisi, dan di televisi itu istri Gus Dur namanya Ibu Sinta Nuria diwawancarai dan ditanya apa yang sangat berkesan dari seorang Kiai Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Ibu Sinta dengan tegas menjawab, Gus Dur itu adalah suami yang mudah diurus. Apa saja yang terhidang di meja makanan dia makan tanpa protes, tanpa menghina, bahkan sangat menghargai siapa yang memasak. Itulah Gus Dur. Mendengar wawancara itu, sang suami tersentuh, dan dia pun menemui istrinya sambil menangis, sambil mengeluh. Dia pun meminta maaf selama ini perlakuan kasarnya terhadap sang istri yang tidak pernah menghargai sama sekali jerih payah istri dalam memasak. Para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, semoga cerita ini juga menyentuh hati-hati kita sebagai suami yang mungkin tidak sadar memperlakukan pasangan hidup kita seperti pembantu, bukan sebagai atau seperti pasangan hidup. Kita seringkali protes terhadap masakan istri kita, bahkan menghina, bahkan tidak menghargai sama sekali. Bukankah dari pagi dia memasak, membelanjakan, mengurus anak-anak kita dan membersihkan rumah kita? Kadang kita juga meminta mereka minta kopi, minuman seenak kita sendiri. Mudah-mudahan ada perbaikan dalam hidup kita. Para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, itulah yang dicontohkan oleh seorang Abdul Rahman Wahid atau Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau yang lebih kita kenal dengan jika kita bertanya apa pandangan agama kepada kita sebagai suami dalam memperlakukan hidangan yang dimasak oleh istri kita. Suatu hari Nabi memasuki rumahnya
Sa'alah, Nabi bertanya kepada keluarganya atau istrinya, al-ahdu, kepada lauk-lauk, kamu punya apa wahai istriku? Saya ingin makan. Ma indana illa khullu, kami tidak punya lauk-lauk wahai Nabi, illa khullu, kecuali cuka. Fada'a bihi faja'ala ya'kulu bihi wa yaqulu ni'mal adu al-khullu, ni'mal adu al-khullu. Nabi pun meminta, ya cuka saja, bawa ke meja makan, saya akan makan dengan cuka itu dan roti. Dan Nabi bersabda, sebaik-baiknya lauk-lauk adalah cuka. Jadi Nabi makan dengan cuka dengan roti, dan dia pun memuji, sebaik-baiknya lauk-lauk adalah cuka. Itulah akhlak, itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Justru itulah sunnah, anjuran, pedoman bagi kita sebagai suami, bagi pasangan hidup kita. Mungkin suatu hari kita juga lapar, memasuki dan tanya ke istri kita, apa ada yang bisa saya makan? Adanya hanya kecap dan nasi putih. Mungkin itulah, kalau berkesempatan kita ingin mempraktikkan sunnah Nabi, makanlah seadanya, tanpa protes, tanpa menyakiti pasangan hidup kita. Para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di tempat lain Nabi digambarkan adalah an Abi Hurairah qala ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Nabi itu digambarkan tidak pernah mencela makanan sama sekali. Itulah uswah hasanah kita. Mari bandingkan dengan kita sebagai umat. Apakah kita pernah mencela makanan, khususnya makanan yang dihidangkan oleh istri kita? Karena idza istaha syai'an akalahu wa in karihahu taraka. Nabi itu kalau kita ingin benar-benar mencontoh Nabi, kalau Nabi itu menyukai makanan, maka beliau memakannya. Bagaimana jika Nabi tidak menyukainya? Beliau meninggalkannya tanpa protes, tanpa mencela, tanpa menyakiti yang memasak. Itulah Nabi kita. Andai sunnah yang terkecil ini kita praktekkan, insya Allah sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga akan lebih kita capai. Sekali lagi, perlakukan istri kita itu bukan sebagai pembantu, tapi sebagai pasangan hidup kita yang sama-sama manusia, punya kekurangan dan kelebihan yang sama seperti kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan khotbah kali ini, jikalau kita ingin lebih bahagia dalam rumah tangga, sedikitkanlah tuntutan kita sebagai suami terhadap pasangan hidup kita. Jadi umpama kita tidak terlalu tinggi menuntut istri kita, insya Allah saat itu pula kita akan mudah bahagia. Yaqilu ma tafraq bihi yaqilu ma tahzan. Tak kala seorang suami itu dapat mengurangi tuntutan atau syarat untuk bahagia, maka berkurang pula apa yang membuat suami itu sedih. Artinya para jamaah, jika ingin mudah bahagia, kurangi daftar keinginan, kurangi daftar keinginan tuntutan terhadap istri kita. Sederhana saja, kita menuntut istri kita pokoknya anak diurus, rumah diurus, sudah. Itu sesederhana saja. Andai kita tidak diurus, tidak apa-apa, maklumi saja, karena dia memang sudah capek. Insya Allah jika kita berpikir sesederhana itu, kita akan mudah bahagia. Tapi sebaliknya, kalau kita masih menuntut istri kita punya pelayanan yang baik, selalu senyum, dimanapun harus ada kopi, dan selainnya nyepak dan seterusnya, kalau suatu saat dia meleset, kita akan mudah kecewa. Itulah cikal bakal ketidakbahagiaan rumah tangga. Artinya para jamaah, jikalau kita dapat menyederhanakan tuntutan keinginan kita terhadap istri kita, insya Allah kita sebagai suami juga akan mudah bahagia. Kesimpulannya para jamaah, pertama, jikalau kita memang tergolong sebagai suami mudah tidak terima dengan masakan istri kita, mudah protes, mungkin setelah sholat Jumat ini temuilah istri kita, peluklah dia dan minta maaf. Itulah sunnahnya. Mungkin kita sudah tidak, kalau pernah melakukan, kita mungkin sudah tidak melakukan perintah agama. Yang kedua, menghargai istri yang memasak. Yang ketiga, tidak mengeluh atas keadaan di rumah. Sederhana saja tuntutan kita sebagai suami. Yang keempat,
tidak pernah mencela makanan. Yang kelima, menerima dengan senang hati apa saja yang terhidang di meja makan. Kalau itu sulit, mungkin kita butuh latihan, khususnya yang baru menikah. Yang keenam, tidak menuntut banyak pada pasangan akan memudahkan kita untuk bahagia. Sekali lagi, tidak menuntut banyak kepada istri kita akan memudahkan kita untuk bahagia, sakinah, mawaddah, rahmah. Semoga yang sedikit ini menjadi pedoman bagi kita untuk lebih baik dan lebih bahagia dalam berumah tangga, sehingga segala sesuatunya akan berjalan lancar. Aku qauli hada astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal aba'ina wa ummahatina al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. اللهم صل على محمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. اللهم بالصلاة اللهم بالصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usolli fardhal jum'ati. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
لا نحصي هذا